Halo, selamat malam. Kembali lagi di Hukum ID Channel. Bersama saya Muhammad Ihsan Kamil. Saat ini saya sedang berada di rapat pleno atau rapat anggota dari Pemda Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor. Saat ini juga saya didampingi dari 3 perwakilan majelis pengawas daerah ya, notaris, dan yang diketuai dari kiri Pak Doharman Limbong sebagai Ketua MPD, dan Bu Lasmi Darniati dan Pak Wahyu Ismadi sebagai anggota ya Pak. Gimana kabar Bapak Dini, sehat? Alhamdulillah. Berarti jaga fisik ya dengan keadaan. Insyaallah. Nah, ini kan kita waktu mepet juga, ini juga udah malam. Langsung ke ini aja. MPD ini bisa dijelasin nggak? Bapak sebagai Ketua MPD, MPD itu tugasnya apa aja sih? Oke. Jadi sebenarnya kita harus mulai bahwa sebenarnya tugas pengawasan notaris itu dilakukan oleh menteri. Nah, menteri lah yang menunjuk MPD untuk melakukan pengawasannya. Jadi MPD itu sebenarnya perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM itu ada di tingkat daerah, wilayah, provinsi, dan pusat. Nah, kita unsur-unsurnya juga baik di pusat, wilayah, daerah, tetap dari 3 unsur itu. Ada dari pemerintahan, akademisi, unsur notaris. Ketiga unsur ini dimaksudkan untuk supaya dalam memutuskan sesuatu itu, misalnya dianggap dari unsur notaris pasti pro notaris nih, dari pemerintahan undang-undang tok, dan akademisi diharapkan jadi penengah. Itu filosofi awalnya dulu waktu bagaimana ini bisa dijalankan. Nah, jadi kalau masalah tugasnya sebenarnya dalam praktek itu hanya untuk memastikan apakah notaris dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan undang-undang kah atau tidak. Jadi kita hanya kepada teknis di dalam pembuatan akta tersebut sudah sesuaikah dengan ketentuan undang-undang atau ada hal lain. Itu pada intinya itu aja sih yang dari MPD. Ya mungkin ada bisa ditambah teman yang lain, intinya hanya itu sih. Ya, tugas utama kami itu selain pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan. Pembinaan itu kami biasanya melakukan pemeriksaan reportorium. Reportorium itu ada reportorium notaris, kemudian warmaking, legalisasi. Nah, untuk Kabupaten Bogor ini karena anggotanya cukup banyak, jadi kami tidak punya waktu untuk mendatangi kantor per kantor. Jadi dikumpulkan di sekretariat NPD yang sampai saat ini kami diberi ruang di kantor bupati di lantai 2. Nah, kami melakukan pembinaan itu setiap minggu. Di situ akan kami lakukan pemeriksaan buku-buku reportorium, karena reportorium itu merupakan milik negara. Yang nanti apabila seorang notaris meninggal ataupun pensiun itu diserahkan kepada pemegang protokol yang ditunjuk. Karena apa? Itu bisa menjadi bukti apabila suatu saat akta yang dibuat itu menjadi persoalan hukum. Nah, di samping itu kami melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu biasanya apabila kami menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa ya dirugikan oleh oknum notaris. Kami memeriksa, teknisnya dipanggil terlapornya yaitu notaris, dan kemudian nanti diperiksa, ditanyakan duduk persoalannya, kemudian kami dipanggil lagi pelapornya. Setelah itu akan dikonfrontir, mencarikan jalan keluarnya seperti apa. Jika ternyata terdapat pelanggaran undang-undang jabatan notaris, itu kan macam-macam. Ada yang menandatangani tidak di hadapannya, ada yang berkaitan dengan juga keuangan. Nah, nanti kami rembuk satu tim memberikan kesimpulan. Nanti kesimpulan dari kami yang kami serima dari awal, jadi seperti tingkat pengadilan pertama lah, seperti itu. Nanti kalau nggak puas bisa banding ke majelis pengawas wilayah sampai ke majelis pengawas pusat. Terasa mungkin Pak Wahyu menambahkan? Saya tambahkan tadi kan di samping tugas pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, ada tugas-tugas lainnya yang dijalankan oleh MPD. Jadi perlu jelaskan MPD itu adalah di samping tugas-tugas tadi, kita juga memberikan rekomendasi untuk yang cuti, ya. Kemudian memberikan rekomendasi untuk yang pindah wilayah, kemudian rekomendasi untuk yang perpanjangan masa purna bakti. Sampai saat ini kan
eh, usia notaris menjabat 65 tahun. Selanjutnya bisa diperpanjang 2 tahun lagi. Kemudian untuk serah terima protokol, baik yang akan pindah wilayah maupun yang sudah meninggal. Jadi itu harus ada serah terima protokol. Kenapa harus ada serah terima protokol? Karena itu adalah dokumen milik negara yang harus dijaga oleh notaris dan oleh notaris penerima protokolnya. Demikian dari saya. Kita ke Pak Ilham Mandino sebagai ketua. Ini kan tadi bisa dijelaskan MPD itu pembina, pengawas, dan pemeriksa. Ini kan bisa dikatakan selama ini Pemda INI Kabupaten Bogor terlihat buyut. Apakah dengan begitu Bapak sebagai ketua MPD tidak menemukan adanya kelalaian dari notaris di daerah Pemda Bogor ini? Ya, sebenarnya dengan banyaknya jumlah notaris pasti banyak masalah. Dan juga latar belakang pendidikan mereka bukan dari satu perguruan tinggi yang sama. Sehingga kualitasnya juga berbeda. Nah, itu yang kita temukan. Terus karena itu pula, di dalam proses pembinaan di periode kami ini, kami mencoba mengundang. Kan tadi kan kalau untuk dengan jumlah kecamatan yang begitu besar, kami akan habis waktu di jalan. Dan kita nggak punya kapasitas. Tadi seperti yang Ibu Las bilang, kita kumpulkan. Lalu disitulah kita mengadakan pembinaan ke orang-orang atau ke para notaris. Materi yang kami sampaikan adalah kasus-kasus yang pernah masuk. Lalu temuan-temuan di pemeriksaan. Karena ada kalanya juga kami ke lapangan, ketemu ke kantor notaris. Temuan-temuan itulah materi yang kami coba lakukan. Jadi kalau tadi kita bicara ada masalah, pasti ada. Nah, bagaimana meminimalisir itu? Kami melakukan pembinaan. Setiap kita undang, kita lakukan, kita sampaikan apa kita coba berbagi dari kasus yang masuk. Itu sih ya. Jadi kebetulan teman-teman saya yang dari notaris memang udah cukup senior dan dengan berbagai pengalaman mereka sebelum masuk jadi notaris ada punya keahlian, ada yang dari pernah pengacara, ada bahkan yang dari Cakim gitu loh. Nah, itu ilmu ini semua kita coba bagikan ke teman-teman para notaris, yaitu harapan kita karena banyak masalah yang masuk. Mungkin ada yang mau ditambah atau gimana? Ini Bu Lasmi, Ibu sebagai anggota MPD juga, apakah pernah menemukan kasus unik di daerah Pemda Kabupaten Bogor jadi notaris? Oke, baiklah. Tadi Mas tanyakan, kalau kami guyup dalam anggota organisasi, sangat guyup, alhamdulillah ya. Tapi dalam melaksanakan jabatan sehari-hari itu kan tergantung persen orangnya. Seperti yang dikatakan Pak Dohar, pengetahuannya tidak sama ya. Nah, MPD dalam masa periode kami ini ya cukup banyak masalah yang masuk. Laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat, baik rekanan kerja seperti bank gitu, banyak Pak. Nah, dari yang kami temukan itu sebenarnya juga banyak sebagian yang masyarakat ini memanfaatkan keabsahan tanda tangan kami sebagai seorang notaris. Jadi disinilah perlunya pembinaan, berkomunikasi, berkonsultasi supaya lebih hati-hati. Jadi tergiring sebenarnya. Tidak ada niat sebenarnya notaris itu untuk sengaja lalai, tapi karena bujuk rayu klien. Karena risiko hukumnya ada di pundak kami. Karena notaris itu satu-satunya pejabat publik yang diberi kewenangan oleh negara membuat suatu akta otentik. Akta otentik itu sama dengan keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Nah, betapa besarnya tanggung jawab seorang notaris. Banyak. Kadang-kadang kasus unik yang kita temukan tuh tidak kita sangka gitu. Jadi saya suka selalu bilang di bertiga kalau kita melakukan pembinaan, ada yang lupa, ada yang sengaja lupa, ada yang pura-pura lupa. Nah ini, kalau yang pura-pura lupa nih yang kasihan. Dia sadar melakukannya. Dia juga harus sadar risiko hukum yang akan dia terima. Jadi tanggung jawab kami, begitu kami tanda tangan, sampai akhir hayat kami harus bertanggung jawab. Jadi banyak dari masyarakat juga kurang paham sebetulnya notaris itu apa. Itu adalah jabatan yang penuh risiko dan yang diberikan negara yang harus amanah.
SOP-nya sudah jelas sebenarnya, undang-undang jabatan notaris dan undang-undang turutannya, setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Setiap perbuatan hukum apabila dilanggar pasti ada risiko hukumnya. Itu sih sebenarnya, Mas. Jadi kekurang hati-hatian, yaitu lupa, benar-benar lupa, pura-pura lupa, atau sengaja lupa. Nah ini yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Pak Bayu bisa tambahkan. Jadi saya lurusin dulu ya. Kami notaris, khususnya di Kabupaten Bogor itu, secara organisasi kita dengan Pengda DNI Kabupaten Bogor. Tapi secara MPD, tanggung jawab MPD, kita itu tidak di bawah dari Pengda. Kita langsung dari Kementerian Hukum. Jadi kita memang dibuat independen. Supaya kita itu dalam memutuskan sesuatu, dalam pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, betul-betul sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, namanya undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Karena kenapa? Kalau saya temuan sehari-hari ya, kalau laporan di Kabupaten Bogor itu hampir setiap minggu kita ada sidang. Karena jumlah kita memang cukup banyak. Jadi Kanwil Jawa Barat itu di Kabupaten Bogor paling banyak kasusnya. Ya. Jadi hampir setiap minggu kami sidang. Dan sebenarnya secara umum ini kebanyakan dari pelaporan masyarakat. Ya, jadi dari masyarakat banyak yang tidak puas atas pelayanan beberapa rekan notaris. Setelah kami cek, memang ada yang benar, ada yang tidak. Kan kita lihat-lihat juga case-nya. Mungkin ada kesalahpahaman gitu. Ya, jadi berbagai cara, tapi tetap kami itu membantu masyarakat, mewakili negara. Apabila ada keluhan-keluhan terhadap notaris, kami bisa sebagai sarananya. Gitu. Jadi kami berbeda dengan pengadilan umum, tapi kami adalah pengadilan untuk rekan-rekan notaris, apakah melanggar undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Jadi kira-kira begitu. Jadi juga Bapak udah menyinggung masalah independensi. Ya. Tapi kan ya kita tahu di negara Indonesia ini kan dikenal yang nggak enakan. Itu menanggapi itu gimana, Pak? Oke. Kalau kami harus profesional ya. Dalam melakukan tugas sebagai majelis pengawas daerah notaris. Kita ada rambu-rambunya dan di sini kita tidak bisa bermain. Karena kita pada saat sidang kita ada 3 unsur. 1 notaris, kedua dari pemerintahan, ketiga dari akademis. Jadi kita harus 3 ditambah sekretaris 1. Jadi pada saat kita memutuskan juga tidak saya, kita harus bertiga semua. Apakah ini ada pelanggaran atau tidak. Jadi saya jamin kalau di MPD pasti profesional, independen. Tidak ada unsur kiri kanan, karena kita memberikan yang terbaik, baik untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat ya, yang akan mendapatkan pelayanan dari para notaris yang ada di Kabupaten Bogor. Demikian mungkin. Saya rasa cukup ya. Dan tadi juga sudah menyinggung masalah DPD itu kan pembinaan. Kalau kata kakak saya, kalau anggota nggak bisa dibina, apakah itu dibinasakan? Selama ini sih pengalaman kami bertiga sih banyak kok perubahan. Jadi memang ilmu hukum itu kan tidak statis ya. Jadi terus belajar, seperti kata Pak Dohar tadi, ada kasus-kasus yang kami terima, kami share ke teman-teman. Nah, di-sharing pada saat pembinaan. Kita berbagi ilmu. Mungkin teman A menemukan ini, teman B menemukan ini, kita rembuk bagaimana jalan keluarnya. Agar jabatan ini benar-benar bisa dilaksanakan secara profesional dan amanah. Karena menyangkut hukum, menyangkut salah bisa merugikan masyarakat. Jadi memang kesadaran itu, alhamdulillah ya, semenjak kita jalani dengan baik, banyak perubahannya. Oh itu ternyata nggak boleh. Oh ternyata ini ada rambu yang jelas. Oh kalau gitu saya nggak akan lupa lagi. Dan saya nggak akan pura-pura lupa lagi. Insya Allah sih Mas. Jadi yang dikhawatirkan kita membela notaris sih tidak. Karena sudah sebelum kami memutuskan untuk bergabung di MPD, kita disumpah. Siapa ada berita acara pengangkatannya, ada berita acara sumpahnya akan melakukan pekerjaan ini sesuai dengan SOP yang ditentukan. Insya Allah. Jadi rasa tidak enak tuh
Ya tidak ada, karena ada unsur lain di samping ini kan, ada akademisi, itu dosen-dosen, ada dari pemerintahan itu orang departemen kehakiman. Jadi kita selalu berkolaborasi, tujuannya satu, agar kami para notaris ini profesional dan bertanggung jawab, benar-benar punya marwah yang hebat. Karena tanpa kami sangat berat untuk dunia bisnis ya, perusahaan bisa kerjasama, membeli properti, jadi tanggung jawabnya sebetulnya sangat berat. Jadi tidak sekedar tanda tangan. Di balik tanda tangan itu masalah hukumnya akan ditimbahkan kepada kami. Jadi saya berharap ke depannya ya generasi penerusku lebih hebat, lebih keren. Jadi benar-benar pejabat publik yang sangat disegani. Insya Allah harapan itu akan jadi nyata. Tinggal lihat dari kenyataan. Mari terus saja belajar. Nggak boleh berhenti memang. Ya, dari buayan sampai kita menutup mata itu harus belajar. Itu saya rasa, Mas. Nah, ini Bapak kan sebagai ketua MPD, kita untuk menitik beratkan ke Bapak, ini selama ini sanksi terberat dari MPD untuk notaris di Kabupaten Bogor ini apa aja? Sanksi terberat yang pernah Bapak dan Ibu berikan? Oke, jadi gini, kalau MPD itu hanya tidak berhak hanya sebatas merekomendasi. Ujung-ujungnya nanti yang memutuskan di wilayah bisa ke pusat. Nah, yang sering kita hadapi di sini yang memang kita baru ada sanksi tertulis yang kita minta, peringatan tertulis, ada beberapa ini, tapi ujung-ujungnya apa yang diputuskan MPD, yang direkomendasi MPD itu bisa juga dianulir oleh MPW. Nah, biasanya kami berdasarkan data-data yang ada, ya tidak tertutup kemungkinan juga kita minta sanksi. Dan itu akan diputuskan oleh MPW sendiri. Nah, itu dari sisi sanksinya. Kalau hal lain juga sebenarnya dalam kesempatan itu tidak salah saya sampaikan. Saya kebetulan sudah 3 periode PD. Yang saya lihat adalah di tengah-tengah keterbatasan bahkan tidak adanya anggaran, teman-teman saya pada punya komitmen untuk melakukan yang terbaik. Dan saya juga mau lihat dari selama ini tidak ada teman-teman dari unsur notaris yang memanfaatkan kedudukan MPD untuk kepentingannya dia sendiri. Saya berani bertaruh untuk itu. Karena saya udah lihat semua. Dan kami juga bersyukur untuk teman-teman dari akademisi juga punya karakter yang sama. Demikian juga dari pemerintahan. Walaupun mungkin selama ini ada gonjang-ganjing, ada MPD yang bermain. Dari laporan-laporan yang masuk, saya selama 3 periode, saya melihat itu tidak ada di Kabupaten Bogor. Itu sih, jadi kalau masalah pembinaan, masalah sanksi, kita selalu mencoba melakukan apa-apa yang bisa kita harapkan untuk efek jerah dari para notaris. Tapi bukan berarti misalnya kalau timbul satu pelanggaran, kita juga nggak mau semata-mata itu hanya kesalahan notaris. Bisa juga karena mereka kerjasama, bisa juga karena ketidakenakan, banyak faktor lah. Jadi kadang-kadang hal itu juga di dalam forum diskusi bisa dipakai untuk meringankan. Jadi karena misalnya, oh ya salah notaris, misalnya nih ada notaris dilaporkan dia melaksanakan penandatanganan aktanya di Jakarta misalnya nih. Terus kita tanya, seandainya si para pihak itu nggak mau tanda tangan, kan nggak jadi aktanya. Tapi begitu mereka putus cinta, notaris lah yang disalahkan. Misalnya antara para pihak itu putus cinta, notaris lah jadi korbannya. Nah, itu mungkin pengalaman. Kalau dari sanksi mungkin temanku yang dua bisa ada tambahan mungkin. Jadi pemberian sanksi itu sebenarnya di tingkat majelis pengawas daerah ini setelah kita periksa satu kasus, nanti ditemukan atau terbukti misalnya nih melanggar wilayah kerja. Nah, itu nanti kita rekomendasikan ternyata benar seperti Pak Dohar, wilayah kerja notaris ini aja satu provinsi Jawa Barat. Tapi tanda tangannya di Bintaro misalnya atau di Jakarta Selatan. Di Cibubur aja itu kan sudah masuknya Jakarta Timur, terbukti. Nah, itu bisa nanti memberikan keputusan itu adalah majelis pengawas wilayah.
Jadi kita menyatakan bahwa benar nih notaris melanggar pasal sekian, melanggar wilayah kerja, atau tidak membacakan aktanya. Tapi itu tentunya nanti setelah dikonfrontir. Banyak sanksi seperti itu. Bahkan ada yang terbukti ya sampai sekarang hari ini ternyata dipilotkan ya. Ada. Jadi yang memutus nanti itu adalah Majelis Pengawas Pusat. Biasanya pelapor itu rata-rata pakai pengacara. Kalau mereka tidak puas dengan hasil MPD, MPW, dan MPP, mereka akan melalui jalur pengadilan. Bisa sampai bisa pidana, bisa perdata. Jadi begitu, Mas. Nah, baik, saya tambahkan untuk sanksi bagi para notaris yang melanggar aturan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pemberhentian sementara, pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi berjenjang. Bahkan sekarang itu, bagi notaris-notaris yang memang bekerja tidak profesional, tidak sesuai dengan aturan, itu bisa diajukan untuk pemblokiran akun. Jadi dengan pemblokiran akun itu, satu, tidak bisa akses ke Ditjen AHU. Cukup berat. Makanya nih kami ditunjuk oleh mewakili pemerintah, kami bertindak untuk atas nama negara, demi negara ini, kami untuk bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beberapa rekan yang memang kurang bertanggung jawab. Dengan adanya MPD, mudah-mudahan berkuranglah kasus pelaporan-pelaporan atau mungkin rekan-rekan yang selama ini ada yang beberapa oknum dari notaris yang merugikan masyarakat. Tujuan kami mengurangi bahkan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran ujian sama kode etik bagi para notaris khususnya di Kabupaten Bogor. Itu aja. Ini kan karena waktu kita mepet, sebelum kita tutup, ini MPD ini kan selalu berkoordinasi dengan Ketua Pemda Bogor pastinya ya. Nah, apa harapan Bapak dan Ibu, mungkin dari Pak Ketua, untuk pejabat Ketua pengganti Brunenden di Pemda TNI Kabupaten Bogor? Ya harapannya apa yang sudah dilakukan selama ini kerjasama antara MPD, DKD, Pemda untuk mengatasi atau membahas berbagai permasalahan bisa dilanjutkan dan berharap juga mereka lebih punya semangat yang sama dengan MPD untuk melaksanakan pembinaan karena seperti yang saya bilang di awal tadi kualitasnya kan tidak sama nih. Sementara sekarang ini makin gampang saja orang dilaporkan, notaris dilaporkan. Jadi berharap berbagai kasus yang timbul selama ini jadi bahan pelajaran bagi ketua yang baru pelaksana tugas ini bagaimana menertibkan dan membina para anggotanya. Itu sih harus dibina. Mungkin ada teman yang lain. Kalau dari saya seperti itu. Ya, saya sangat berharap kepengurusan baik pejabat pengganti Brunenden maupun nanti setelah pemilihan ketua yang baru, solid yang sudah dicap ke kami itu tetap dipertahankan. Karena kita bagaimanapun Kabupaten Bogor ini adalah rumah bersama. Ayo mari kita jaga bersama. Ibarat suatu keluarga. Ibarat seperti bulu ayam itu loh Mas. Kalaupun robek diginiin bersatu lagi. Terkait dengan MPD, Dewan Kehormatan Daerah dan Pemda itu ada pengayoman namanya. Itu juga menerima pendampingan teman-teman apabila tersangkut sengketa. Supaya kolaborasi itu lebih kuat lagi, saling mengisi, saling memberi manfaat. Supaya seluruh anggota anggota notaris Kabupaten Bogor yang banyak ini merasa nyaman bekerja. Merasa organisasi itu hadir di antara kami, ya. Berkolaborasi, melakukan pembinaan, mungkin lebih banyak kepada diskusi-diskusi hukum yang sifatnya praktek sehari-hari. Yang terkadang di teori mungkin nggak ada, tapi dalam praktek seorang notaris itu harus tahu untuk membentengi dirinya supaya andaikan berhadapan dengan klien yang agak nakal, yang kliennya ingin memanfaatkan keabsahan tanda tangan notaris itu bisa diatasi dengan baik. Harapan saya semua program dari Ibu Ketua yang lalu yang baik semakin ditingkatkan, dipertahankan. Guyup itu tetap menjadi suatu harapan. Ibarat keluarga besar, inilah keluarga Kabupaten Bogor. Itu harapan saya. Kalau
selama ini, selama urusan Bu Nenden, kita juga banyak kolaborasi dengan Pemda ya, dengan DKD. Contoh kalau kita mau ada pemeriksaan, kita melibatkan Pemda juga untuk tanggal-tanggal dan waktu kapan akan pemeriksaan. Karena database itu lebih lengkap di Pemda daripada di kami. Jadi kami kolaborasi dengan Pemda selama ini sudah berjalan. Kami cukup sangat dibantu oleh Pemda ya. Contoh ada pemeriksaan tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, lokasinya di mana. Kemudian ada juga kalau ada notaris yang meninggal dunia akan serah terima protokol. Kami dari MPD, dari Pemda sama DKD juga turun untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari notaris yang meninggal. Baik kewajiban mengenai protokol maupun kewajiban-kewajiban sebagai notaris. Kalau meninggal kan kita tidak tahu. Setiap saat akan dipanggil oleh yang kuasa. Ini kami koordinasi dengan Pemda, DKD, dan para ahli warisnya. Untuk serah bagaimanapun yang meninggal itu harus menyerahkan serah terima protokol yang dilakukan oleh para ahlinya. Begitupun yang pindah gitu, yang purna bakti, tetap harus ada serah terima protokol notarisnya. Berikut dokumen-dokumen lainnya. Kira-kira demikian. Mungkin ke depannya nih yang pengurus baru bisa lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya dengan MPD untuk kerjasama dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Bapak, tapi karena waktunya mepet, jadi kita harus akhiri. Terima kasih atas waktu dan Sama-sama. Bapak. Sama. Ya.